analisisnya, ya, seperti apa untuk sentimennya, ya. Dan yang paling menarik di sesi ini ada di poin ke-6 ya, bagaimana kita bisa menggunakan komen dari Instagram. Ini saya ambil studi kasusnya Instagram ya. Nanti kalau teman-teman ternyata punya akun TikTok ya, punya akun yang lainnya, silakan dicoba ya. Ini dari hasil riset saya sudah mencobanya di Instagram ya. Ambil data dari Instagram, saya olah dan it works, berhasil ya. Jadi outline inilah yang kita coba bahas sama-sama ya. Sambil santai ya teman-teman ya. Nggak usah terburu-buru atau misalkan harus kalau nanti mau tanya di sela-sela saya menjelaskan silakan ya. Kalau misalkan mau di screen capture ya, screennya boleh banget ya. Saya terbuka untuk itu, jadi nggak ada larangan untuk teman-teman mau screen capture silakan. Oke? Nah, ini akan lebih afdol kalau kita kenalan dulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Kalau nggak kenal maka kenalan. Ya. Perkenalkan nama lengkap saya Ade Fajar Maulana. Kalau di rumah biasa dipanggil sayang ya sama istri. Kalau di sini cukup panggil saya Mas Fajar, Pak Ade, Pak Fajar. Feel free ya teman-teman ya. Saya 40 tahun lahir ya di Bogor nih dari 40 tahun yang lalu sampai sekarang nih. Jadi sebuah perjalanan yang Masya Allah, Alhamdulillah saya sangat-sangat eh, bersyukur ya untuk hal tersebut ya. Saat ini profesinya sebagai Corporate Training Specialist, khususnya di Data Literacy and Business Presentation ya. Saya sangat antusias mempelajari hal tersebut. Kalau misalkan ditanya Pak Fajar dulu kuliah di mana, kerja di mana, saya pernah kuliah di dua tempat ya, di IPB dan juga UI. Terus pas itu kerja di beberapa lini bisnis, ada di manufacturing, travel, banking, sampai insurance. Seperti itu ya. Jadi ya mungkin gado-gado, tapi itu yang menarik buat saya. Perspektif dari segala angle bisa saya dapatkan gitu ya. Sehingga kalau saya diminta training, memberikan materi, saya lebih apa ya, lebih luwes mungkin ya untuk bisa bertukar pikiran gitu. Jadi nggak cuma satu aja ya sudut pandang gitu. Alhamdulillah beberapa sertifikasi baik internasional maupun nasional sudah saya dapatkan dan semoga saya bisa terus belajar ya. Karena kalau ditanya Pak Fajar kenapa milih trainer ya, milih profesi trainernya jadi data dan juga business presentation, alasan saya simple. Ya, alasan saya simple karena di lini bisnis, organisasi bisnis atau perusahaan banyak yang bisa ngolah data tapi belum tentu bisa mempresentasikannya. Ya. Atau kebalikannya, dia bisa presentasi, ya. Kalau diminta dia untuk menjelaskan, ya, itu jago banget. Tapi ketika disuruh ngolah data, nah dia nggak bisa. Nah disitulah peranan saya muncul, ya, karena saya melihat banyak kebutuhannya untuk organisasi bisnis atau lini bisnis yang setelah era pandemi ini, even ya, presiden direktur dan para direksinya tuh pengen belajar tentang hal tersebut. Kenapa? Khususnya untuk teman-teman yang suka laporan, report ke luar negeri, regional ya, itu diminta data cepat, nggak bisa nungguin yang namanya asisten kita, anak buah kita. Maka si direktur atau direksi tersebutlah yang harus ngolah data. Dan mereka harus kompeten juga di situ. Ada requirement yang harus mereka untuk bisa di situ. Karena era sudah berubah sekali lagi. Ya, oke. Sebelum saya lanjut, teman-teman boleh dong di chat tuliskan ya ekspektasinya ya. Ekspektasi untuk hari ini apa? Setelah tadi melihat ya, setelah tadi melihat rundown yang akan kita sama-sama pelajari. Silakan. Saya tunggu. Boleh satu kata, dua kata, satu kalimat. Feel free ya. Dari apa yang tadi sudah kita lihat outline-nya, kira-kira apa ekspektasi yang diharapkan untuk webinar ini? Bebas ya. Nggak ada kata salah. Di sini kita sama-sama belajar.
Atau mau ada yang bersuara, silakan. Saya coba ya ke saya pilih ya, izin saya pilih, saya coba ke Mas Tio dulu. Ya, hadir. Ya, silakan Mas Tio. Nah, sudah ada juga nih dari Kayu News ya. Silakan Mas Tio, kira-kira ekspektasi untuk hari ini apa? Ya, sebenarnya kerjaan saya tuh di luar bidang data analytics, Hmm, buat marketing dan lain-lain sih. Cuma, nggak jadi saya background saya tuh sebagai perpajakan, yes. perpajakan. Cuma sehari-hari itu memang kalau kita ngobrolin tadi seperti sampaikan apa Pak Fajar, kalau kita mau buat argumentasi ke direksi, BOD, pasti kalau kita pakai 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 data gitu ya, pasti mereka lebih satisfied gitu. Yeah. Nah, jadi sebenarnya kalau dari saya sih motifnya itu pengen bener-bener tahu soal data apapun gitu. Jadi Hmm, menarik nih, karena di kantor juga project-projectnya tuh kita udah nyimpen gimana caranya semua tuh masuk ke warehouse, jadi metadata yang nantinya hmm, diolah oleh ya ada lanjutan-lanjutannya lah. mm-mm. Jadi motivasinya pengen bener-bener oh ternyata tuh data tuh bisa di ini ituin gitu loh. Nah itu jadi Yeah. lebih ini karena saya bener-bener terus terang buta nih soal soal yang sesi hari ini, makanya ketika dapat link ini menarik banget nih, wah ini momen banget nih jadi tahu gitu kan. Hmm, Itu sih jadi kita pengen, lebih pengen berkenalan soal data dan data ini bisa diapain aja, karena dari tempat kami itu udah muncul nih rasa oh kayaknya kita data ini penting loh gitu. Coba kita pentingnya apa, hmm. geser kemana gitu ya, itu belum masih abstrak gitu, nah gitu kira-kira Oke. gitu sih. Siap, thank you Mas Tio. Menarik ya, ada satu awareness dari Mas Tio di mana di tempat kerjanya kesadaran terhadap data ini sudah mulai muncul. Apalagi tadi Mas Tio bilang kalau kita ngadep leader, bos, hanya dengan asumsi, kayaknya wah ini nggak manjur nih, nggak tokcer nih ya. Kalau maju dengan data, setidaknya bisa jadi satu argumentasi yang kuat. Ya, basisnya apa gitu kan ya, latar belakangnya apa. Jadi dalam nanti proses pengambilan keputusan, itu mendekati suatu hal yang lebih baik gitu ya. Tidak berdasarkan asumsi ya, tidak berdasarkan suatu intuisi ya. Jadi dengan prediksi data itu lebih baik. Seperti itu. Thank you Mas Tio. Di sini juga sudah ada ya Kak Junius pengen tahu lebih banyak tentang sentimen analisis. Ya, karena merupakan hal baru. Yes, ya. Sentimen analisis ini merupakan hal baru. Sebenarnya kalau bicara data analisis ini dari sebelum tahun 1900 juga sudah ada. Ya. Perkembangannya yang membedakannya adalah sistem digitalisasi, ya. Bagaimana cara melakukannya. Kalau dulu mungkin harus pakai eh, waktu saya kuliah di IPB ya harus pakai kertas, dihitung manual gitu kan. Lalu masuk ke SPSS dan lain-lain. Kalau sekarang tuh udah bisa online gitu ya. Pakai AI. Wah, itu keren banget ya. Jadi yes, kita akan sama-sama belajar hal baru di sini sentiment analysis terlebih menggunakan Excel ya. Satu tools yang bisa digunakan sejuta umat ya. Yang rata-rata di device-nya laptop ataupun eh, komputernya sudah ada. Oke, izin kita masuk ke bagian pertama dulu ya, di mana kita akan coba berteori dulu ya. Kenapa berteori? Karena eh, saya berpikir kalau aksi tanpa teori itu nggak lengkap ya. Kalau di dunia training itu ada KSA, Knowledge, Skills, and Attitude. Nah, supaya komprehensif tuh semuanya harus dapat. Jadi sudut pandangnya pun bisa lebih luas ya. Oke, oh, ini ada sebagian dokumentasi ya dari hasil training saya juga di beberapa tempat. Alhamdulillah saya sudah diajak untuk kolaborasi ke beberapa perusahaan ya baik itu lini bisnis perbankan, manufacturing ya, BUMN, FMCG
media, telekomunikasi, oleh beberapa training providers. Ini suatu kehormatan buat saya dan semoga harapan saya sih bisa terus belajar ya, sehingga saya bisa share pengalaman-pengalaman saya nanti ke teman-teman di lapangan, khususnya untuk data dan juga business presentation. Oke, apa itu sentiment analysis? Ya, sederhananya gini, proses analisa ya yang mengidentifikasikan emosi atau opini ke dalam teks. Zaman dulu kita nggak tahu produk kita tuh bagus apa enggak ya. Jadi kalau dari sisi strategi bisnis atau marketing mix tuh dulu kalau orang mau bisnis tuh ya bikin aja produknya atau jasanya. Jual aja dulu gitu kan ya. Kalau enggak habis produknya jadi baru main di harga ya. Setelah harganya cocok buat market gitu ya, baru buka cabang ya, place ya kan. Jadi produk, price, place ya. Lalu berkembang lagi ya ke yang lain-lainnya. Dan yang paling baru adalah people, seperti itu. Di era sekarang, argumentasi, rekomendasi, komen, testimoni orang tuh bisa menentukan reputasi sebuah brand. Wah, ngeri tapi menarik juga ya untuk diselami. Nah, kalau data yang sifatnya kuantitatif itu kan kita bisa kayak menghitung ya, 1 tambah 1 2 gitu ya. 2 tambah 2 4 dan seterusnya. Kalau ini suatu kata-kata ya, frase, kalimat, ini kan agak sulit ya. Agak sulit untuk kita coba cari jumlahnya gitu kan ya. Maka dari itu muncullah suatu analisa namanya sentiment analysis. Di mana kita bisa mengelompokkan kata-kata ini masuknya ke kelompok mana sih? Ya, umumnya ada 3, ada juga yang pakai 4. Ya, ada yang positif, negatif, netral, itu yang 3. Ada yang 4, yang satu lagi adalah konstruktif. Ya, jadi positif, negatif, netral, and konstruktif. Ya, tapi umumnya pakainya 3. Jadi dari komentar-komentar yang masuk ke kanal kita, misalnya kita mau buka dari Instagram, TikTok, ya, atau misalkan dari link yang dibagikan lewat Google Form. Nah, ini pengelompokannya nanti dari semua komen tersebut, ini bisa dikategorikan ke dalam 3 hal ini. Contoh, rasanya segar dan juga menyenangkan. Nah, ini kan komen yang sifatnya positif ya. Positif, lalu ada yang negatif, semisal pelayanannya sangat lambat, mengecewakan, ya, nggak mau beli lagi, kurang puas dan lain-lain gitu ya. Itu bisa kita kelompokkan ke sifat yang namanya negatif atau sentimen analisisnya negatif. Lalu ada yang sifatnya standar ya atau netral ya. Misalkan orang beli produk kita atau menggunakan jasa kita, oke lah lumayan puas, standar lah, so-so lah gitu ya. Nah ini kelompok-kelompok yang kita akhirnya bisa kategorikan ke hal yang netral. Oke. Jadi secara sederhananya sentimen analisis itu seperti itu. Mengelompokkan semua komen yang masuk ke data kita, lalu kita kelompokkan atau kategorikan menjadi 3 hal tersebut. Positif, negatif, dan netral. Ya. Nah, kenapa hal ini penting untuk bisnis ya, ataupun marketing, sales, operation, dan lain-lain ya. Yang pertama adalah kita bisa mengukur reaksi konsumen terhadap produk, layanan, dan juga campaign atau kampanye kita ya. Kita promosi ya, lewat suatu media. Nah, gimana sih responnya gitu ya? Bagus atau tidak? Perlu dilanjut atau tidak? Harus dievaluasi atau tidak? Ya, ini salah satu kenapa hal tersebut menjadi penting dalam bisnis. Lalu bisa mengidentifikasikan masalah atau tren, ya. Trennya ini positif, negatif, ya. Itu jadi kita penanganannya lebih cepat, ya. Ini sangat membantu sekali, terutama di era sekarang yang serba cepat dan juga canggih. Lalu bisa membantu pengambilan keputusan yang berbasis opini konsumen. Kalau perusahaan tidak punya data yang sifatnya kuantitatif, ya, angka, maka bisa menggunakan yang kedua ini, yang sifatnya kualitatif melalui sebuah kata-kata,
ya. Jadi data itu gak cuman data, angka, ya. Kata-kata pun bisa berubah menjadi sebuah data, ya. Setelah itu, mengetahui sentimen dapat membantu strategi retensi dan inovasi produk, ya. Di era sekarang yang sangat challenging, ya, COVID melanda, perang di beberapa negara, ya. Bagaimana mempertahankan konsumen itu, wah, itu bernilai sekali ya. Apalagi konsumen-konsumen kita yang sudah setia sama kita, yang mungkin jumlah transaksinya nggak kecil, ya besar, ya. Atau langkah-langkah di mana kita harus berinovasi, ya. Jadi sentimen analisis ini pun berkaitan dengan satu ilmu ya, yang namanya design thinking. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, design thinking. Ketika kita mencoba untuk membuat suatu produk atau jasa, kita mulai dari berbagai komen, opini, ya, input, gitu ya, ekspektasi yang ada di masyarakat atau konsumen kita. Jadi kita nggak langsung bikin produk yang bagus berdasarkan asumsi kita, tapi kita menggunakan data dari publik, ya, bisa konsumen, bisa masyarakat, seperti itu. Ya, jadi kalau mau belajar design thinking dan dikorelasikan dengan sentimen analisis, ini nyambung banget. Nah, bagaimana proses sentimen analisis ini berjalan? Pastinya kita harus punya data ya. Kita bisa kumpulkan data-data tersebut dari media sosial, ya, dari hasil review, survei. Misalkan teman-teman yang kerja di HR, pengen tahu nih karyawan kita satisfy apa enggak kerja di perusahaan, ya. Nah itu bisa banget memakai Google Form, memakai eh, apa namanya Microsoft Form, ya, itu bisa banget. Atau platform lainnya, ya. Setelah itu kita olah, ya, kita gunakan AI atau tools analisis. Yang paling mudah sekali lagi aplikasi sejuta umat Excel, ya. Ini bisa banget dengan segala keterbatasannya ya, plus minusnya ya. Atau nanti kita coba Excelnya ini kita padukan dengan AI seperti Copilot, Power BI, dan menariknya Python ya itu sudah ada juga di Excel. Itu yang akan saya peragakan sekarang, ya. Jadi disclaimer sedikit, Python yang akan kita gunakan ya, yang nanti kita gunakan adalah Python yang ada di Microsoft. Wah, mungkin teman-teman bingung ya, Python kok di Microsoft? Nanti saya akan tunjukkan. Lalu klasifikasi sentimen tadi ya, baru kita klasifikasikan seluruh teks tersebut ya ke dalam 3 kategori ini. Maka persentase mana yang paling besar kita lihat dari 100%, apakah positif, negatif, atau netral, ya. Setelah itu ambil insight dan juga rekomendasikan aksi. Banyak orang ngolah data jago tapi nggak bisa ngambil insight, ya. Karena mungkin bingung apa sih insight, ya. Mungkin terminologi atau istilah yang asing buat kita. Tapi dalam proses data analisis ya, tadi sempat diutarakan oleh Mas Tio, kalau kita mau belajar data analisis, kita harus tahu apa itu insight, hindsight, dan juga foresight. Ya, kejadian saat ini, rangkumannya apa, kesimpulannya apa, trennya apa, that's is insight. Ya. Lalu hindsight, latar belakangnya apa sih kejadian tersebut, dan yang terakhir adalah foresight. Nah, supaya nanti hal ini bisa berkembang atau misalkan kita nggak mau ini hal terjadi lagi, bagaimana cara untuk menanganinya supaya tidak kembali muncul gitu ya. Nah itu bisa digunakan pada metode foresight. Ini kita lihat ya, opini menjadi aksi. Sentimen analisis itu bukan sekedar analisis teks, tapi alat untuk mendengar dan memahami. Ya, cocok buat kampanye ya, cocok buat manajemen yang pengen tahu reputasinya tadi seperti apa brandnya dan perbaikan layanan, ya. Brand yang mungkin sempat hancur, sempat tersungkur, ya, terdistrak gitu kan. Nah, kita mau coba perbaiki lagi. Nah, kita bisa mulai dari sentimen analisis. Sekali lagi, data menjelaskan apa yang terjadi dan sentimen bisa menjelaskan kenapanya, ya. Karena mungkin data kita yang dulu sudah nggak relevan lagi dengan data kita yang sekarang. Nah, ya, notice nggak itu? Sometimes kita menggunakan atau terjebak dalam masa lalu ya.
Oh dulu saya pakainya ini berhasil kok. Wah, mungkin sekarang sudah nggak relevan. Ya, caranya, toolsnya, mindsetnya harus di-upgrade seperti itu. Ini ada studi kasus ya. Contoh dari produk minuman baru misalkan ya. Misalkan saya produksi sebuah minuman gitu ya, saya jual ke market. Ternyata hasilnya dari beberapa ratus komen yang masuk, 600-nya bilang enak banget gitu ya, bikin seger, atau kata-kata yang sering muncul adalah enak banget dan bikin seger. Nah, ini positifnya ada 600 orang nih. Dan yang netralnya ada 200 ya. Sekali lagi dari hasil survei atau misalkan kita coba lempar gitu ya ke masyarakat, balik ke kita beberapa ratus, 200-nya bilang netral. Oh, baru coba nih, belum tahu gitu ya. Dan ternyata dapat juga yang negatifnya. Misalkan 175 orang bilang rasanya pahit dan juga bilang kemasannya bocor. Nah, teman-teman lihat deh. Ini kata-kata yang akhirnya bisa bantu sebuah perusahaan usaha untuk memperbaiki diri. Ya. Kalau kita lihat di negatif ini ada 175 ya yang menyatakan atau word analysisnya yang paling sering keluar ya itu rasanya pahit dan kemasannya bocor. Tapi 600 orangnya bilang enak. Nah, nggak pahit. Nah, kita sebagai yang punya usaha gitu ya, yang punya bisnis bisa evaluasi. Contoh, mayoritas yang bilang positif, ini kan ada 600 orang, maka strategi kita yang sudah kita coba buat bisa dijalankan, ya. Yang negatif 175 orang, maka kita bisa evaluasi dengan memperbaiki rasa, ya, dan juga pasti kemasannya. Bayangkan kalau kita tetap produksi, kita nggak coba gali informasi dari masyarakat, konsumen yang sudah beli produk kita nggak tahu tuh kemasannya suka bocor, sering bocor. Tahu-tahu apa? Kok penjualan saya semakin menurun ya? Wah, rata-rata kan presiden direktur atau misalnya pimpinan kan dia nggak terjun ke lapangan ya. Dia cuma lihat report, ambil keputusan, ya nggak? Pas dia lihat reportnya, kok penjualan bulan ke bulannya makin turun, tahun ke tahunnya makin turun. Kenapa nih? Nah, menarik ya. Sentimen analisis bisa membantu performance sebuah perusahaan, baik untuk meningkatkan pendapatan atau mengontrol biayanya. Ya. Nah, Pak Fajar, toolsnya apa aja sih Pak Fajar yang bisa biasa digunakan? Tadi saya sudah sempat bilang ya, ada Excel, ya, ada Power BI, Python dan lain-lain. Mungkin yang teman-teman baru belajar, saya klasifikasikannya menjadi dua, yang hard coding dan soft coding ya, atau no coding gitu ya, atau misalkan nggak terlalu susah lah untuk codingnya. Kalau yang tanpa hard coding itu bisa pakai Excel, ya. Ada Copilot juga. Dulu ada Azure. Cuman sayang Azure-nya sekarang udah di take out sama Microsoft. Dulu di Excel itu bisa pakai Azure, add-ins-nya. Oh itu enak banget buat sentiment analysis, ya. Lalu di take out karena ada Copilot. Ya, ada Copilot dan Python yang masuk, maka Azure-nya di take out. Karena satu bisnis lah ya. Dan melihat peluangnya, maka Microsoft ambil keputusan Azure-nya kita take out, kita jual terpisah gitu ya. Copilot-nya masuk, tetap bisa melakukan sentiment analysis, ya. Yang dengan hard coding itu ada Python, ya, ada Hugging Face Transformer, Studio R, ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, saya fokusnya ke teman-teman yang baru mau masuk, baru mau mulai, ya, untuk analisa data. Takutnya gini loh, proses belajarnya ketika mereka langsung dikasih hard coding, kayak mau belajar berenang tapi langsung belajarnya 3 meter gitu kan. Takutnya kan dia punya bad impression ya atau misalkan trauma gitu ya. Wah, baru mau belajar berenang tapi udah diceburin 3 meter gitu ya. Nah, makanya kalau mau belajar data analisis itu bisa banyak ya, bisa pakai Google Spreadsheet, bisa pakai Excel ya yang toolsnya sangat-sangat friendly. Nah, ini satu informasi penting juga yang harus teman-teman tahu. Sekali lagi saya bangun dulu ya knowledge-nya, understanding-nya,
supaya teman-teman kalau belajar nanti bisa tahu tahapannya apa, yang membedakannya apa, ya, memahami dari apa yang kita sebut sebagai sentiment analysis ini. Nah, sedikit tentang sentiment analysis pada language-nya, dia pakainya namanya NLP, ya. Tapi ini bukan Neuro Linguistic Program ya. Ini adalah Natural Language Processing. Nah, ini dibagi dua, ada rule based, ada machine learning. Nah, sekarang kan terminologi machine learning marak ya, rame ya, di apa namanya dibahas gitu ya. Nah, tapi saya sekali lagi disclaimer, saya nggak masuk ke ranah yang machine learning. Banyak banget di sana teman-teman yang sangat kompeten, ahli, dan kita bisa bisa belajar ke mereka ya nanti ya. Kita coba dulu yang dari basicnya dulu. Nah, jadi ada terminologi namanya lexicons. Lexicons ini bisa positif, bisa negatif ya. Kalau positif kan, kalau kita pakai bahasa Indonesia kan ada bagus ya, puas, bahagia. Kata-kata itu bisa kita kategorikan ke leksikon positif. Makanya nanti di demo saya yang nanti saya akan tunjukkan, teman-teman jadi tahu, oh leksikon positif tuh kata-kata ini ya, pengelompokannya ke sini. Lalu ada yang negatif, ya, jelek, kecewa, sedih, dan seterusnya. Nah, kalau di Excel nanti, itu memang ketika nanti diolahnya menggunakan AI, mostly dia masih serapan katanya itu bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia untuk ngolah sentiment analysis tuh saya coba beberapa kali masih gagal ya. Dan disclaimer, ini pun langsung dari Microsoft-nya, Copilot ini kan bisa dibilang baru ya. Dia baru muncul tuh akhir 2024 lalu. Nah, sekarang tuh udah mulai dipasarkan, udah mulai bukan versi beta lagi ya, dan masih banyak penyesuaian. Ibarat market leadernya memang masih OpenAI, ChatGPT, diikuti oleh Copilot, ya, DeepSeek, Gemini dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi masih banyak perbaikan lah, tapi getting better gitu. Nah, dari kata-kata ini ada leksikon yang sulit untuk ditangkap nanti dalam proses analisa sentimen. Ya, contoh kata-kata yang sifatnya sarkastik ya. Bagus, saking bagusnya jadi gak kepake. Nah, kayak gitu-gitu kan kata-kata yang sarkas ya, sarkastik gitu kan. Jadi si si mesin kita atau misalkan Excel kita, AI kita bingung nih, ini maksudnya apa ya gitu. Itu mungkin yang belum terlalu bisa diambil atau diolah datanya. Kedua ada negation, ya produknya tidak bagus, ya. Ini juga kadang sulit untuk diolah. Ya nanti saya kembali lagi kita akan coba lihat sama-sama nanti di Excel ya. Karena data yang diambil dalam codingnya kan atau sintaksnya kan kata yang pertama dulu. Misalkan bagus gitu ya. Bagus kelompoknya adalah positif. Seperti itu. Nanti mungkin masuknya ke positif. Padahal komennya adalah produknya tidak bagus. Yang terakhir, yang paling sulit dicerna adalah idiomatic ya. Contoh under the weather. Ya, under the weather kan kalau di bahasa Indonesia saya tidak merasa sehat gitu kan. Nah, kadang yang kata-kata seperti ini, yang idiomatic ini sulit dicerna oleh mesin kita, ya, tools kita untuk dikategorikan ini masuknya ke leksikon mana gitu, ya. Jadi tetap harus hati-hati ketika ketemu komen, ya, testimoni seperti ini. Lalu yang kedua tadi saya sempat sebutkan ada machine learning ya. Nah ini next levelnya apa yang kita bahas dari seminar kita atau webinar kita hari ini, ya. Ini ada linear regression sampai polarity ya. Yang bisa ngolah data seperti ini. Ada skalanya ya. Sangat bagus, bagus, tidak bagus, sangat tidak bagus dan lain-lain. Seperti itu. Makanya kenapa perusahaan tuh sangat berlomba-lomba untuk teknologi ya. Khususnya dalam even negara ya. Negara itu sangat juga termotivasi untuk membuat suatu AI yang bagus banget gitu untuk bisa dipakai oleh baik negaranya maupun luar negeri gitu kan, karena bisa dijual ya seperti itu. Jadi balik lagi teknologi nggak ada habisnya, kitanya harus bisa menyesuaikan dan tahu batasannya. Karena
kita harus juga sadari ya kita pun ada batasnya gitu ya. Jadi ya kita harus tahu batasan kita dalam mengikuti teknologi itu seperti apa. Kalau yang pasti AI ini harus kita pelajari ya. Untuk yang pengen belajar, jangan jadikan musuh, jadikan asisten. Makanya kenapa saya suka dengan nama Copilot ya. Bukan the main pilotnya, tapi dia co-pilotnya. Ya, bukan yang utamanya, tapi dia yang memberikan kita saran ya, masukan, input. Makanya kalau nanti ngolah data di AI, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tetap harus disaring dulu, difilter dulu. Oke? Nah, nanti ini dia nih. Ini salah satu gambar dari Instagram saya ya. Nanti kita pakai data ini nih. Saya pernah komen di salah satu akun namanya Visit Bogor ya. Ini datanya kita tarik nanti nih. Kita tarik, kita olah deh di Excel sampai nanti menjadi sebuah sentiment analysis. Ya. Pengen tahu nih dari konten ini apa sih hasilnya gitu ya? Lebih banyak yang positif, negatif atau netral ya. Atau mungkin kadang AI bisa memunculkan yang sifatnya konstruktif seperti itu. Oke. Sejauh ini dari penjelasan saya mungkin ada tanggapan, pertanyaan, monggo ya, silakan. Mau di chat, boleh. Mau sambil open mic, bertanya, silakan. So far jelas penjelasannya? Kalau memang jelas, boleh chat lanjut atau bungkus ya, silakan. Izin bertanya, Kang Ade. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya, Kang Ade. Tadi, apa namanya, di awal, saya begitu lihat, apa namanya, sentimen analysis webinar ini melewati beranda saya. Yang pertama terpikir di saya pada saat itu, ini apa ya? Hmm, Tuh, yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan saya backgroundnya di risk management. oke. Terkadang dari manajemen itu kita harus mengelompokkan hal-hal yang sifatnya kualitatif Yes. dan mengkuantitatifkan yang kualitatif ini ternyata tidak mudah. Ya, tapi akhirnya apapun itu manajemen itu selalu minta database. Jadi Yep. dia harus berdasarkan data. Jadi mau dia kuantitatif, mau dia kualitatif, eh, kita harus punya pegangan seperti yang disampaikan oleh apa namanya teman kita Dimas ini yang sebelumnya komen barusan Mas Tio itu. ya, Mas Tio, yes. ya Mas Tio, salam kenal Mas Tio. Jadi akhirnya sebelum saya ikut sentimen analisis yang dibawakan oleh Kang Ade ini, saya ikut data analisis dulu, Mas. Jadi sana Hmm, saya berkenalan dengan apa namanya bagaimana mengambil data yang kita butuhkan dari big data, yep. kemudian menganalisa, mengelompokkan dia, kemudian membuat memprofiling, kemudian menyajikan dia dalam bentuk sederhana sehingga pada Hmm, saat kita present yang kita presentasikan itu clear. Dari sini yes. loh, root cause dan lain-lainnya itu clear semua. Nah, bagi saya sentimen analisis ini menjadi penting ini padahal kita baru sekitar 30 menit kita Hmm, apa namanya mulai ini ya Kang Ade ya mulai hmm, ini ya. Karena kalau saya melihatnya salah satu risiko yang paling ditakuti hari ini oleh company itu kan reputasi ya Kang ya. ya, Karena reputasi itu pertama dia kualitatif. Ini loh, betul. kualitatif. Tapi dia sangat destruktif. Yes. Yang hari ini kalau boleh saya sampaikan dengan tidak bermaksud apa-apa, yang terjadi dengan Kang Emil Oke, itu kan kualitatif sekali. Tidak betul. bisa diukur dengan angka 1, 2, 3, 4, tapi dampaknya, efeknya ke reputasi beliau luar biasa. Ya, betul. Walaupun orang-orang yang paham dengan litigasi clear bahwa Hmm, sebelum apa namanya itu diketok di pengadilan, ya tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan judge ke beliau ataupun ke siapapun yang terkait dengan urusan itu.
Jadi Yes, benar. harapan saya jadi makin tinggi nih, Kang Ade, terhadap sentimen analisis ini. Hmm, Berharap nanti saya bisa ikut kelas-kelas berikutnya. Jadi lebih ke sana sih, karena di awal ini yes. saya sungguh menikmati di awal ini, dan ini udah kelihatan nih gunanya banyak nih kalau untuk saya pribadi terutama ya, Hmm. Kang ya. Itu aja sih Kang dari saya. Terima kasih banyak Kang Ade. Terima kasih Pak Yunius. Betul sekali ya Pak. Kegunaannya ini ke depannya akan sangat-sangat bermanfaat. Apalagi kalau tadi Bapak dari backgroundnya risk management misalnya, atau teman-teman auditor gitu ya, yang mungkin berkutat juga dengan data yang kualitatif. Ya, Eh, beberapa klien saya pernah saya coba share juga pengalaman saya. Kita belajar sama-sama. Datanya ini kita cari outliersnya, Pak Yunius, atau anomalinya ya. Betul, betul. Ini ada di mana sih nih data ini kok aneh gitu ya? Kok tiba-tiba penjualan naiknya drastis atau misalnya penjualan turun Yes, drastis gitu ya? Kita pengen yes, tahu outliersnya atau anomalinya ya, ada di mana. Itu ya. bisa nggak sih Pak Fajar pakai Excel diolahnya? Bisa Hmm. banget, Bisa banget ya, Mas. bisa banget Siap, 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 gitu ya. Dan mungkin itu bisa jadi topik webinar kita nanti Pak. siap. Bagaimana menemukan outliers atau anomali di sebuah data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif seperti Siap, itu. siap, siap. Lanjut, Mas. Matur nuwun. Oke, Kang Ade. thank you. Ya, silakan ya kalau ada yang mau coba memberikan tanggapan lewat chat ataupun voice, feel free. Kita sama-sama belajar ya. Karena saya yakin dan percaya orang yang mau selalu belajar tuh bisa dapat banyak hal ya. Pertemuan kita hari ini eh, means a lot to me ya, because everything happens for a reason and that reason always lead us to something better. Itu yang saya percaya. Kita lanjut ya. Kita akan masuk ke datanya. Wah, ya. Datanya kayak gimana sih Pak Fajar? Saya akan coba demokan ya. Karena ini masih webinar ya, mungkin nanti ada sesi-sesi yang sifatnya training ya, online training ataupun offline. Kita akan lihat dari sisi data yang kita bisa olah di Excel. Boleh konfirmasi apakah sudah terlihat? Udah, Mas. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ada worksheet, ada lembar kerja, ada 5-6 contoh ya. Kita bisa lihat yang simpel dulu aja ini. Ada review, komentar, atau testimoni yang masuk ke kita ya. Dia bilang misalkan produknya jelek, tidak berkualitas bagus. Nah ini kan kata-kata yang sulit dicerna ya. Nggak bisa ditambah gitu kan, satu tambah satu. Atau jelek tambah jelek sama dengan dua jelek ya. Istimewa ditambah istimewa sama dengan dua istimewa. Kan nggak bisa gitu. Nah makanya dari situ kita bisa memanfaatkan teknologi ya. Salah satunya adalah Excel. Nah ini salah satu function yang kita bisa gunakan yaitu count if. Ya, kita bisa menghitung dari data kita berapa banyak yang bilang bagus, tidak bagus, dan seterusnya. Ya, kita mulai dulu dari data yang sederhana dulu ya. Sampai nanti kita masuk ke leksikon positif, negatif, dan juga netral. Nah, ini kalau misalkan saya masukkan untuk, nah ini count if, kita masukkan ya, C6 sampai C8, kita masukkan kunci, absolute reference, kita masukkan tanda petik, bintang, lalu ampersand, lalu masukkan sel F7, sorry E7 ya, E7 di sini kita masukkan bagus, ampersand lagi, lalu kita tutup kurung. Nah, dari data kita ini ya, kalau kita lihat, kita pakai yang simpel dulu ya biar kelihatan gitu ya. Kata bagus itu ada satu ya. Lalu coba kita tarik. Nah, tidak bagus, nol, gitu kan. Dan seterusnya kita lihat tarik lagi ke bawah, itu dia. Jadi kita bisa mencoba untuk menganalisa lewat kata-kata, ya, words analysis untuk melihat dari komentar ini
banyaknya di mana sih? Ya, contoh kalau misalkan ini saya ganti kecewa semua gitu ya. Tuh, ketika saya bilang, wah ini komentarnya jelek semua nih, wah kecewa semua, maka akan kelihatan hasilnya adalah kecewa semua. 3. Dari sini aja kita sudah bisa menganalisa sesuatu ya. Ini kenapa misalnya datanya kepuasan pelanggan gitu ya. Oh, kepuasan pelanggannya semuanya kecewa. Kenapa kecewanya? Nah, itu kan. Ini yang nanti bisa didalami lagi sampai menemukan root cause-nya seperti apa. Seperti itu. Atau misalkan saya ganti katanya menjadi bagus gitu ya. Nah, maka bagusnya akan ada 3. Karena kan jumlah barisnya memang ada 3 ya. Seperti itu. Ini function pertama yang teman-teman bisa gunakan ketika nanti teman-teman mencoba mengolah data ya dari berbagai lini bisnis, sektor bisnis ya, baik itu pemerintahan juga ya, BUMN, apapun itu yang berkaitan dengan kualitatif, review, komentar, tarik datanya mau dari CSV ya, teks atau dari yang lainnya misalkan dapatnya dari Google spreadsheet, tarik datanya ke Excel, olah menggunakan function kita yang pertama ya, count if seperti ini. Silakan ya kalau mau di screenshot nanti dicoba di rumah ya, boleh banget. Nah, contoh yang kedua yang berikutnya ya, misalkan kita aplikasikan ini ke dalam bentuk dataset yang lebih luas, lebih banyak. Kita bisa lihat di sini. Tuh, saya ada 1000 data. Kita bisa lihat ya, banyak komentar. Saya kecewa dengan kualitas produk, pengiriman lambat, ya. Ada juga yang kayak gini nih, produk sesuai dengan deskripsi, ya. Ini kan positif ya, atau bisa dibilang netral seperti itu. Kebayang kan kalau kita harus ngamatin satu-satu, oh ini masuknya kategorinya positif, netral, ya, negatif. Terus ada 100.000 komen gitu ya, waduh. Itu sulit sekali untuk diolah. Ya, ngomong-ngomong di Excel masih bisa ya untuk mengolah data sampai atau lebih dari 1 juta. Misalnya teman-teman ngolah datanya di atas 1 juta komen gitu ya. Ada nggak sih? Mungkin ya. Saya pernah ngolah data di Excel itu sampai belasan juta. Itu bisa kok di Excel. Selama satu nih, device-nya mendukung speknya. Contoh, prosesornya kalau bisa minimal i5. Ya. Terus RAM-nya kalau bisa ya itu minimal banget 8. Better di 16 ya. Prosesor, RAM, udah gitu penyimpanannya jangan HDD tapi SSD gitu ya. 3 hal ini sama sistem operatornya katakanlah jangan yang 32 bit tapi 64 bit. Nah, hal-hal seperti ini bisa mendukung nanti teman-teman dalam pengolahan datanya ya. Tadi ketika saya memasukkan rumus ini, maka muncul nih semua total leksikonnya ya. Baik dari kata bagus, tidak bagus gitu ya. Sampai rusak. Oh ternyata ada yang bilang rusak nih gitu kan. Ada 67 orang bilang rusak di data saya. Ya, yang masuk ke misalkan bisnis kita ada 67. Nah, nanti bisa di itu apa? Filter ya. Bisa difilter dan didalami lagi. Komentarnya rusaknya tuh kayak gimana, ya kan? Mungkin rusaknya di bagian packagingnya, ya. Mungkin rusaknya di bagian yang lain, itu kan bisa dilihat seperti itu. Jadi kembali lagi, function yang pertama yang teman-teman bisa gunakan nanti adalah ini, ya. Count if. Bisa digunakan dalam bentuk data yang sedikit seperti ini, ya. Ini kan kualitatif ya, atau yang banyak seperti ini. Wah, ya. Menarik ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sudah kita bahas sebelumnya juga, mengelompokkan, mengkategorikan komen kita menjadi 3 tadi ya, positif, negatif, dan juga netral.
Saya gunakan satu formula ya, beberapa function saya kombinasikan dan jadinya seperti ini. Wah, lumayan banyak ya. Tapi memang ini ada batasannya. Tidak perfect lah formula ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat kategori positif pertama itu saya coba hadirkan lewat pengelompokan sintaks yang pertama juga ya, dari sini sampai sini. Tuh, oke. Buat teman-teman nanti pengen yang belajar tentang apa sih fungsi if, or gitu ya, is number search. Saya pernah membahasnya di YouTube saya ya. Nanti ketik aja YouTube-nya Leading with Data. Ya, nanti keluar eh, informasi tambahan tentang beberapa function ini. Oke. Nah, kembali lagi, ketika kita memasukkan formula ini, kita mencoba mengkategorikan beberapa leksikon. Tadi kan leksikon kita kan kepisah ya. Di sini kan kepisah ya. Ada bagus, tidak bagus, kecewa, dan lain-lain. Tapi di sini kita tidak mengkategorikannya bagus tuh masuk kemana. Tidak bagus masuk kemana, gitu kan ya. Standar masuk kemana. Nah, dengan formula ini, ya silakan teman-teman kalau mau di screenshot. Dengan formula ini, kita bisa kategorikan, oh nanti beberapa kata-kata seperti bagus, ya, puas, senang, sampai positif, ini masuk ke, sorry, sampai senang ya, ini masuk ke positif ya. Tuh. Di sintaksnya kita kasih tahu Excel kayak gitu. Adapun nanti lesikon yang sifatnya negatif kayak jelek, buruk, kecewa gitu kan ya. Lambat ya. Kalau teman-teman mau tambahin lagi silakan tuh. Ya. Selama memang itu jadi indikatornya gitu ya. Karena kan apa ya? Persepsi orang kan beda-beda ya. Bagus yang katakanlah bagus menurut saya belum tentu bagus menurut orang lain. Ya nggak? Yang katakanlah mudah bagi orang lain belum tentu mudah bagi saya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman harus bisa nanti apa ya? Mengkategorikannya ya. Acuannya apa dulu yang nanti kita mau coba ukur seperti itu ya. Nah, tadi ya kata-kata yang sifatnya leksikonnya negatif kita kelompokkan ke negatif. Seperti itu. Sisanya, nah kalau misalnya kita nggak mau yang pakai konstruktif gitu ya, sisanya semua masukin aja ke netral, ya. Jadi nanti akan ada yang sifatnya netral. Contoh ya, kalau misalkan saya rubah di sini produknya sama seperti yang tadi, contoh kita, itu bisa juga teman-teman lakukan, ya. Kita lihat contoh data yang lebih besar, wah, ini lebih banyak ya. Sekali lagi ada 1000. Kalau tadi kan cuma dikit ya, cuma 3 ya. Ini coba kita input datanya. Oke. Sudah ada ya, pengiriman lambat dan tidak sesuai. Ini bisa masuk ke negatif. See? Ya. Sebuah tool seperti Excel bisa loh mengolah data sentimen analisis. Ini kalau kita coba fill handle-nya, lakukan, teman-teman bisa lihat. Maka 3 leksikon tadi ya, yang kita coba sudah bahas sama-sama, ini sudah aktif, sudah muncul. Tapi kembali lagi ya, penjelasan saya tadi yang di sini ya, kadang tidak bisa mengukur yang sifatnya sarcasm, negation, dan juga idiomatic. Oke. Kenapa? Karena di sintaks ini teman-teman bisa lihat, ini bagus ya, itu ada di awal. Itu kan. Jadi kalau misalkan nanti kata-kata di sini tidak bagus, wah, bisa jadi itu positif gitu, ya. Itu kekurangan kelebihannya dalam pengolahan data, ya.
Makanya butuh teman-teman yang lebih ahli ya, seperti data scientist untuk bisa membuatkan modelnya gitu ya. Biasanya perusahaan yang besar tuh, yang skala besar tuh udah punya 3 ya. Punya data engineer, punya data analis, punya data scientist. Sama yang terakhir tuh bisa dibilang apa ya, kastanya paling tinggi ya, mungkin ya, data storyteller gitu ya. Data storyteller ini yang bisa mencari insight, mencari sebuah rangkuman, kesimpulan dari sebuah data sehingga bisa disampaikan baik itu ke manajemen, audiens presentasinya agar mereka bisa cepat mengambil suatu kesimpulan atau keputusan seperti itu. Ya, balik lagi, tidak semua orang yang jago ngolah data bisa presentasi, tidak semua orang yang bisa presentasi bisa ngolah datanya, ya. Dan itu akan menjadi sebuah value yang tinggi ya buat teman-teman ketika bisa dua-duanya, ya. Let's say minimal di level data engineer sama data analis aja. Dua hal itu, ya. Seiring waktu nanti naik ke data scientist. Oke. Keren ya, ini bisa langsung loh dikategorikan seperti ini. Nah, misalkan saya mau bikin chartnya gitu ya. Ini saya copy dulu ya. Saya mau bikin chartnya. Oke. Tuh teman-teman. Dari 1000, ini contoh ya, tadi ada 1000 eh, data gitu ya. Kita sudah bisa mengkelompokkan. Oh, ternyata yang masuk datanya negatif ada sekian gitu ya. Yang masuk datanya netral ada sekian. Kalau kita mau coba cari persentasenya. Nah, ya. Karena ada orang yang suka pakai persentase, ada orang yang suka pakai angka ya. Biar gampang, dari 100% berapa yang positif? Oh, ternyata ada 22% gitu ya. Yang netral ada 52%. Dan yang negatif ada 25%. Seperti itu. Kalau pengen melihat dari sisi persentase ya. Ini kita bisa buat juga dia menjadi sebuah chart seperti ini ya. Atau misalkan teman-teman mau buat dia menjadi pie chart karena sentiment analysis biasanya pakai pie chart ya. Ini saya coba munculkan. Nah, kayak gini. See? Menarik ya? Teman-teman bisa datang ke leader kita, kasih reportnya, kita berargumen, dasarnya apa? Dasarnya ini. Wah, nggak cuman kata-kata seperti ini, tapi sudah dirangkum menjadi sebuah angka, persentase, dan juga visual yang lebih menguatkan. Jadi mensupportnya lebih maksimal ya ketika kita mau mencoba menyampaikan suatu hal ke perusahaan. Menarik ya? Hanya dari Excel bisa mengolah data seperti ini. Sampai sini. Oke? Sejauh ini ada tanggapan? Sebelum saya masuk ke bagian berikutnya itu kita akan mengolahnya pakai AI ya. Tapi di Excel. Ya. Excelnya 365. Maksudnya apa Pak Fajar 365? Mungkin ini baru buat teman-teman. 365 itu jadi gini, Office itu setiap 3 tahunnya itu pasti ada update-annya. 3 tahun sekali ya. 2000, misalkan saya pertama kali pakai tahun 97, 2000, 2003, setiap 3 tahun sekali ya, 2006, oke, dan seterusnya ya, 2013, 2016, 2019, dan yang paling terbaru sekarang 2024. Kenapa hal itu terjadi? Karena Excel, Office ya, Microsoft Office itu Bill Gates ya, menerima segala bentuk keluhan. Nah ini pakai sentiment analysis nih, dia udah terlebih dahulu menerapkannya dibanding yang lain gitu ya. Ada input, ada masukan, tolong dong ini misalkan functionnya kepanjangan sintaksnya, tolong bikin function yang lebih sederhana. Bisa sampai seperti itu. Contoh, dulu ada function namanya concatenate. Itu kan kata-katanya aja panjang, sintaksnya pun susah. Ya, maka
ada satu function lagi di versi Office berikutnya, versinya concat namanya. Concatenate jadi concat, ya. Dibikin lebih mudah lagi jadi text join dan seterusnya, ya. Itu dasar kenapa Excel, Office, PowerPoint, Word 3 tahun sekali membuat updatean sehingga bisa membantu pekerjaan kita lebih mudah, lebih cepat. Nah, selain itu ada 365. 365 itu apa sih? Oh ya, disclaimer ya, saya nggak promosi, saya nggak kerja di Microsoft. Ini saya pure pengguna ya. Microsoft 365 jadi tahu enaknya apa. Enaknya apa? 365 tuh update-annya selalu ada kapanpun itu. Jadi nggak nunggu 3 tahun. Dan saya nggak nunggu 3 tahun untuk beli. Jadi saya beli sekali langganan gitu ya per bulan bayarnya bisa juga per tahun. Contoh kayak Python tuh saya langsung dapat. Nah, ya nggak nunggu 3 tahun untuk bisa dapat Python. Seperti itu. Itulah enaknya 365 yang akan kita gunakan sekarang. Di sini sudah ada yang menggunakan 365? Boleh pakai emoticon mungkin atau di chat, silakan. Itu nanti akan sangat membantu sekali ya. Beberapa perusahaan pun ada yang menggunakan Microsoft 365 untuk ekosistemnya. Jadi semuanya di situ dan itu sangat membantu sekali. Oke, kita lanjut ya. Silakan nanti kalau ada yang mau komen, tanya, share, bisa langsung ditanyakan. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Ini saya akan hapus. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman pakai 365, Copilot belum bisa membaca bahasa atau tulisan Indonesia dengan apa ya, dengan sempurna lah, gitu ya. Makanya datanya harus kita rubah dulu, harus kita translate dulu nih data ini nih menjadi data yang bahasa Inggris, ya. Kita nggak pakai Google Translate ya, kita pakai Excel. Contoh, kita di tag dulu data kita. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini datanya data bahasa Indonesia, gitu kan? Ini saya coba rubah dulu aja jadi Excel table biar cepet. Oke, ini kita bisa pakai di tag. Nah, tuh ya. Semua bahasanya adalah bahasa Indonesia, ya. Kita sebut ini di tag language ya. Ini translation. Oke, nah kita terjemahkan ya. Kata-kata ini jadi bahasa Inggris. Contoh, kita pakai function translate. Ini teksnya. Kita masukkan ya. Sintaks-sintaksnya ada text, ada source language, sama target language. Terakhir, itu kita pakai target language-nya adalah Inggris. Cari ya. Ini dia. Teman-teman bisa lihat ya. Sorry. Inggris. Nah, oke. Jadi ini ada sintaks keren banget. Teman-teman bisa aplikasikan. Menarik ya. Tapi ya itu dia. Namanya juga robot ya. Ataupun program, tools. Nggak sempurna gitu ya. Apalagi tadi idiomatic, sarcasm. Nah mereka nggak bisa sepenuhnya membuat hal ini menjadi suatu yang sempurna gitu ya. Sesuai dengan ekspektasi kita. Seperti itu. Oke, ini saya sudah rubah data ini. Nah, untuk teman-teman yang eh, sudah punya Copilot, teman-teman bisa lihat di sini. Ini Copilot saya. Jadi Copilotnya itu kan ada versi web ya, ada juga versi Excel. Oke,
Kita akan coba analisa data ini dulu. Nah, serunya di sini saya bisa tanya nih. Saya bisa tanya ke Copilot, misalkan ya, summarize the data in column E. Atau saya kasih prompt ya, berupa task. Ada tugas nih buat Copilot. Tolong dong buat kesimpulan data di kolom E. Nah, ini kita coba lihat dulu. Copilotnya sedang menjalankan tugasnya. Tuh, muncul ya. Teman-teman bisa lihat. The data in column E includes various customer reviews such as I'm very satisfied with the service, 90 counts, and the product response to the description, 81 counts. See the table above for more details. Ya, ada summary yang bisa kita buat seperti ini. Atau misalnya teman-teman nggak puas dengan summary ini, minta dia untuk elaborate ya, elaborate the data using bullet points misalnya, bullet points. Kita bisa lihat ya, Copilot sedang bekerja untuk memberikan kita beberapa insight, beberapa summary, tuh keluar. Wow, see? Dia kasih beberapa bullet points, ada delivery experience, product quality, customer service, sampai di sini price and value. Kita bisa lihat sama-sama many customer felt that the products and services were normal, ya, and acceptable according to the price, indicating a general sense of value for money. Ini udah bisa bikin kita buat report ya ke atasan kita. Bos, Pak, Bu, in terms of price and value, produk kita gini loh. Wah, ya. Hanya dari sebuah Excel, ya, tentunya yang 365. Oke, menarik ya untuk bisa kita olah nih. Excel yang sekarang bukan Excel yang dulu, yang hanya buat ngitung-ngitung, ya. Excel yang sekarang bisa untuk menganalisa datanya, ya. Nah, Pak Fajar, gimana caranya di Copilot ini saya ingin memunculkan data-data seperti mana yang masuk kategori positif, negatif, dan juga netral. Nah, disinilah kita butuh bantuan yang namanya Python. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Tulisannya adalah Get Deeper Analysis Results Using Python. Ya, ada juga prompt yang lain gitu kan, which is the review pelanggan for the translation and so on. Ada juga yang are there any outliers in my data. Wah, menarik ya. Copilot bisa membuat outliers atau memunculkan outliers di data ini. Untuk kebutuhan kita saat ini, kita mau membuat sentiment analysis dari Python via Excel. Wah, lucu ya. Via Excel pakai Python. Kita klik di sini Pythonnya. Lalu di sini ada bagian yang namanya Start Advanced Analysis. Ya, sekali lagi ada bagian di sini Start Advanced Analysis. Kita klik. Python yang sedang bekerja. Itu dia. Teman-teman masih ingat tadi statement saya? Kalau mau pakai yang tanpa hard coding ya. Tanpa hard coding ada yang namanya Microsoft Excel and Copilot. Teman-teman bisa lihat di sini sentimen analisisnya sudah keluar. Ya. Sentimen analisisnya sudah keluar, sudah ngasih kesimpulan summary ke kita, jumlahnya sekian.
ya. Atau misalkan teman-teman ada juga yang Pak, saya mau lihat dong eh, kata-kata yang sering muncul tuh apa sih gitu ya. Bisa pakai word analysis atau word cloud ya. Misalkan generate word cloud from this data ya. Kita klik, itu dia teman-teman. Asik? Bisa pakai word analysis ya. Bisa juga pakai word cloud ya. Apa sih kata-kata yang sering muncul gitu ya? Yang paling sering muncul pasti katanya akan lebih besar dibanding yang lain gitu kan ya. Di sini kita bisa lihat ada quality, product, good, and service. Ada juga yang kecil-kecil nih kayak delivered quickly ya, standard delivery, bad either, damage, and so on. Gitu. Yang nantinya kita bisa analisa lebih dalam ya untuk menemukan root cause atau dalam proses analisanya itu hindsight-nya ya atau diagnostiknya gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama teman-teman. Atau misalkan teman-teman mau eh, menampilkan charts ya. Give me charts to visualize the data misalkan. Oke, kita minta Python via Excel untuk mengenerate visualnya ya berupa charts. Itu dia. Menarik ya, teman-teman. Kita ada di era yang berbeda dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Waktu saya kuliah tuh nggak ada kayak gini. Semuanya eh, apa ya? Mungkin kita harus pakai kertas, ngitungnya di kertas dan lain-lain gitu kan ya. Sekarang nih udah bisa menggunakan teknologi secanggih ini ya. Dan ini menarik sekali tanpa coding. Pak Fajar, bos saya minta saran ke saya gitu ya. Misalkan Bapak Ibu manajer gitu kan. Apa rekomendasinya, strateginya, tactical planningnya terhadap data ini gitu kan ya. Nah, kita bisa minta bantu lagi ke asisten kita, si Copilot ya. Give me business recommendation ya from this data. Misalkan nomor, nggak usah dulu deh. Kita pengen tahu dulu dia dia punya rekomendasi apa. Tadinya saya mau coba batasi ketiga hal, tapi kita mau lihat dulu nih. Give me business recommendation from this data. Tuh, teman-teman. Based on the sentiment analysis, coba saya berbesar ya. Based on the sentiment analysis, it is recommended to address the issue highlighted in negative reviews, such as delivery problems and product quality. Oh, keren ya. Positive reviews indicate strength, light, helpful customer service, and good product, which should be maintained. Additionally, the word cloud can guide improvements by focusing on frequently mentioned terms. Sesuatu yang mungkin butuh 1 hari, 2 hari untuk kita pikirkan ya, kira-kira bisnis rekomendasinya apa ya? Eh, ini bisa kita lakukan dengan Excel plus AI ya. Atau misalkan action plan, create 3 action plans based on this data. Tuh, teman-teman. Langsung dikasih 3 action plan ya
Satu, improve delivery service. Kedua, enhance product quality. Ketiga, leverage positive feedback. Ini bisa teman-teman filter dulu, saring dulu informasinya sebelum nanti diberikan kepada manajemen. Sangat membantu sekali ya. Kemampuan kita untuk menganalisa data hanya dengan Excel bisa se-advance ini. Seperti itu. Seru ya? Excel itu bukan Excel yang dulu ya. Nanti kita coba olah nih teman-teman nih data beda bahasa nih. Teman-teman bisa lihat kan? Bahasanya ada bahasa India, ada bahasa Tiongkok ya. Teman-teman mau taruh Korea atau apapun, misalnya teman-teman kerja di perusahaan Denmark gitu ya. Salah satu eh, menti saya. Jadi saya kan sering kasih konsultasi ya teman-teman buat teman-teman leader ataupun karyawan. Pak Fajar minta waktunya dong konsultasi. Beberapa waktu lalu ada perusahaan dari karyawan dari perusahaan salah satunya di logistik ya. Konsultasi ke saya, bosnya itu bahasanya Eropa gitu ya, bingung. Nah, dengan kemampuan teman-teman mengolah data itu bisa terbantu, khususnya dengan Excel ini ya. Bahasa ini nanti tinggal di sama ya, kita di tag language-nya. Tuh, keluar ya. And then minta dia translate to English. Nah, keren nggak? Keren ya. Dari sini tinggal dianalisa menggunakan Python untuk menemukan eh, sentimen analisisnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kerja di keuangan ya, auditor, risk management, operasional, F&B, apapun itu, ketika teman-teman bisa collect datanya seperti ini ya, kualitatif, teman-teman bisa olah data ini semuanya menggunakan Excel. Oke, silakan teman-teman tanggapannya sejauh ini. Tadi kita sudah sama-sama lihat bagaimana mengolah data di Excel ya, menggunakan function maupun menggunakan AI yang ada di Copilot-nya ya. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh tools zaman sekarang sangat bisa membantu kita untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat lagi. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan sebelum kita masuk ke web untuk ChatGPT ataupun Copilot. Mungkin dari Pak Yunius, Pak atau Mas Tio, monggo. Paling mau Pak Fajar mau komen aja nih, Ya, silakan. tanya juga sih. Eh ini benar-benar interesting and satisfying banget sih, serius. Masya Allah. Mind blowing banget gitu, karena kebetulan kan basic saya juga nggak ada di situ gitu ya. Hmm. Tapi kebetulan banget emang eh, beberapa hari ini minggu ini tuh saya ada proses improvement karena bagian saya juga di proses improvement Hmm. ngecekin review-review pajak yang kelewat. Jadi Hmm. ini kita masih ngomongin pajak, ternyata data kayak gini tuh bisa kita gunakan gak cuma di marketing gitu maksud saya gitu. Nah, Betul. jadi akhirnya kan kita ada sistem itu dari user harus milih Hmm. kategori pembelian barang, jasa, nah yang jasa harus review pajak intinya gitu ya. Hmm. Yang pembelian barang ini karena user yang memilih, padahal harusnya ada review pajak, ternyata nggak ada review pajak. Saya Hmm. baru tahu kemarin tuh yang saya gunakan itu adalah sentimen data gitu karena saya Ah. jadi gitu pertama itu. Jadi yang waktu solusinya adalah kita ngecek tuh dari description pembelian sama dan Hmm. lain-lain berdasarkan data kita tarik dan lain-lain gitu ya. Dan jadi nyambung sama yang dikerjain kemarin intinya gitu. Ternyata bisa Hmm. di leverage lagi dengan menggunakan Excel AI ini gitu. Jadi kayak oh ini Yes. kayaknya langsung bisa dipakai nih gitu besok-besok nih Betul. gitu. Jadi pertama baru tahu oh data sentimen data tuh kayak gini ya gitu ya. Hmm. Jadi menstrukturasi wording dan lain-lain terus kita rumusin lah gitu supaya kita dapetin hasilnya gitu ya apa resumenya. Nah,
Dari situ ini besok akan saya langsung bikin meeting loh. Kita udah Wah, bisa menggunakan ini loh. Jadi intinya sangat hmm, berguna sih bagi saya pribadi yang nggak di marketing gitu ya, nggak di politik, ternyata di perpajakan gitu ya, bisa hmm, menggunakan ini. Gitu. Nah, itu satu komennya. Yang kedua pertanyaan, tadi kalau menggunakan Copilot atau Python itu kan ada chatnya gitu ya. Itu hmm. kita bebas free chat atau ada sintaks kayak Excel gitu lagi ya? Eh, Jawaban singkatnya bebas. Bebas ya? Oh, jadi mereka Jawaban singkatnya udah bebas. kayak kita chat biasa ke AI aja gitu ya, karena memang udah AI yang di embed Yes. di AI Excel. yang di-embed di Excel. Oh, Seperti itu. oke, terima kasih Pak Fajar. Oh, luar biasa ini. Thank you. Masya Allah. Thank you juga Mas Tio, thank you. Nah ini menarik ya, kata Mas Tio tadi, data-data pengolahan ini nggak cuman untuk teman-teman di bidang marketing, sales, bisnis ya, di perpajakan, risk management, audit ya, itu pun bisa. Ya, sangat bisa sekali. Karena kebutuhan di lapangan tuh memang mereka butuh tools, device, ataupun alat yang bisa membantu pekerjaan mereka bisa dengan cepat diselesaikan seperti itu. Ya, tentunya kontrolnya harus dari kita, ya, kontrolnya harus dari kita, monitoringnya, eh, filteringnya, jadi nggak langsung data yang sudah diolah di sistem, di tools, di device kita langsung di publish gitu ya, atau di sounding ke orang-orang lain. Tetap kita harus coba cek and recheck dulu gitu. Nah, baru nanti kita keluarkan atau publish atau sounding ke orang. Nah, terkait prompt nih Mas Tio tadi menarik juga. Kalau di Excel itu memang kalau peruntukannya untuk Excel, jadi kan Copilot itu sudah embed ke PowerPoint, Word dan juga Excel kan. Kalau saya coba tes di Copilot versi web sama Copilot versi yang embed itu ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu ada di struktur prompt-nya. Kalau di web, Mas Tio ya dan teman-teman yang lain, kalau bisa kita pakai strukturnya bagian pertama itu persona dulu. Nah, itu yang paling penting tuh. Kebanyakan orang langsung objektif, langsung task. Misalkan analisa data ini gitu ya, buatkan saya slide presentasi ini gitu ya. Atau misalkan tuliskan rumus ini gitu kan. Persona itu penting untuk dikasih di awal. Ya, contoh misalkan kita ngomong nih ke AI, kamu adalah seorang data analis terbaik di dunia. Kamu adalah seorang ahli perpajakan di Indonesia, gitu ya. Kita kasih tahu dulu personanya, Anda sebagai apa. Jadi si AI-nya kayak, oh gue tuh ahli pajak ya, oh gue tuh ahli data ya, oh gue tuh pengacara ya, oh gue tuh chef ya. Dia jadi akan memposisikan diri dia sebagai hal tersebut, gitu ya. Dari persona baru masuk ke konteks atau objektifnya. Ya, contoh saya ya, misalkan saya ngomong nih sama AI, Anda adalah seorang eh, trainer terbaik untuk leadership, misalkan gitu ya. Itu personanya dia. Baru bagian keduanya adalah kasih tahu siapa saya. Saya adalah seorang trainer berbasis data dan juga eh, presentasi, misalnya gitu ya. Bagian ketiga baru atau tugasnya dia ngapain gitu kan. Bantu saya buatkan misalkan ya slide presentasi, outline, atau jelaskan saya mengenai terminologi ini dalam leadership gitu ya. Tiga, tiga hal struktur awal itu penting banget untuk yang versi web ya, ChatGPT, eh, apa tadi, Copilot, DeepSeek dan lain-lain gitu. Jadi jangan langsung ke tugas atau objektifnya, tapi persona dulu. Tapi kalau di embed yang Excel itu bisa langsung Mas Tio. Bedanya di situ. Oke, Terima nanti kita kasih. coba praktekkan ya, sama-sama ya. Teman-teman kalau mau yang bareng-bareng coba silakan ya. Memang datanya itu saya pakai data sendiri. Kalau nanti teman-teman punya data, silakan. Kita coba. Sekarang kita coba buka AI kita, ya.
Nah, saya mulai dari ChatGPT ya. Saya pakai semua yang gratis, nggak berbayar gitu ya. Tapi memang kita sudah setting-setting dulu di awal untuk membuat persona yang baik. Jadi mereka tahu tugas mereka tuh apa. Kalaupun belum, kita coba apa namanya, tuliskan prompt personanya di awal. Ya, contoh ya, saya coba upload datanya dulu. Nah, ini ada yang sentimen untuk bahasa Indonesia ya. Saya pakai bahasa Indonesia. Karena kan tadi di Excel nggak bisa bahasa Indonesia ya. Ini saya masukkan bahasa Indonesia ya. Datanya sama yang seperti tadi. Nah, baru saya tuliskan promptnya. Anda adalah seorang data analis terbaik di dunia, misalnya gitu ya. Bukan bermaksud hiperbola atau exaggerating, tapi kita ngasih tahu dia tugas kamu ini ya sekarang ya sebagai ini ya gitu ya. Terus misalkan saya adalah seorang manajer marketing. Bantu saya analisa data yang sudah di-upload menggunakan sentimen analisis ya. Setelah itu berikan rekomendasi action plan terhadap hasil analisanya. Nah, teman-teman, satu lagi nih yang paling penting dalam penulisan prompt adalah tone, ya. Supaya nggak terkesan kayak robot gitu ya hasilnya ya atau kata-katanya. Saya selalu tuliskan prompt seperti ini. Gunakan bahasa yang apa ya sederhana, misalkan ya dan humanis atau mungkin casual kayak gitu ya. Nah ini saran saya gunakan seperti ini. Ya, tuliskan prompt. Ini ada persona, ada objektif, ada task, ada tone. Nah, 4 tuh minimal. Jadi supaya nggak terlalu robot gitu ya hasilnya. Oke, kita coba ya. Sedang proses. Oke. It seems like I cannot do more advanced analysis right now. Please. Oh, udah terbatas limitnya. Oke, kita ke Copilot aja kalau gitu. Indonesian. Ini saya pakai di sini. Oke. It's... Oke, teman-teman bisa lihat ya. Terima kasih atas pujiannya. Sentimen nasib bisa gitu. Oke. Lagi proses ya. Sedang proses. Jadi teman-teman bisa buat langkah-langkahnya seperti ini. Ya. Langkah-langkahnya bisa save dulu. Tapi, oh ya, satu input dari saya. Ketika teman-teman mau save data dan dibuatkan menjadi file, rubah data ini jadi Excel table. Ya. Maksudnya apa Pak Fajar? Kalau Excel table kan, sorry, kalau range data itu kayak gini. Nah, ini range data nih. Range data. Kalau Excel table tuh ada filternya di situ. Terus warnanya belang-belang kayak gini. Nah, ini Excel table. Jadi kalau bisa rubah dulu jadi seperti itu. Ya, ini lagi proses, teman-teman kadang lama ya. Nah, ini ada contoh lain ya yang saya sudah. Wah, ini yang contoh yang Instagram.
Oke, teman-teman bisa lihat di sini sentiment breakdown. Kita punya berapa di sini? 3 ya. Pakainya 3, positif, negatif, dan juga netral. 22% dia bilang positif, negatifnya ada di 18%. Netralnya pun ada di 60%. Hampir sama dengan data kita tadi yang diolah di Excel. Porsi netralnya lebih besar, ya. Setelah itu, ya, saya bilang what recommendation can be made to improve based on the feedback, gitu ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Based on the feedback, here are the key recommendation to improve. Wah, 1, adjusting pace and structure. Sampai di sini ada point 7, using more examples. Ya, ini teman-teman tinggal tambahin prompt, ya, untuk buatkan file PowerPoint, ya, atau misalkan create turn this information into several slides, misalkan no more than 10 slides, including title and also recommendation ataupun solution in the last slides gitu ya. Download, jadi deh teman-teman presentasi. Secepat itu ya zaman sekarang dibandingin tahun lalu. Waduh, apalagi 10 tahun yang lalu itu nggak secepat ini teman-teman. Sangat-sangat cepat ya. Nah, terakhir ya teman-teman yang saya bilang yang seru banget ketika teman-teman bisa ngolah data dari Instagram. Ya, ini saya ambil screen capture-nya Instagram. Karena saya komen di sini ya teman-teman, coba aja visit Bogor ya, buka. Ini ngebahas martabak nih. Saya banyak ngomong di situ, banyak komen di situ. Lalu datanya saya tarik ya. Datanya saya tarik pakai ini. Nah, teman-teman bisa lihat exportcomments.com. Nanti masukkan aja linknya ya, dari Instagram, dari TikTok ya, Facebook, di-input saja ke website ini. Nanti teman-teman bisa pilih nanti mau XLSX atau CSV atau teks ya atau JSON untuk hasilnya ya. Nanti teman-teman, contoh saya ambil Excelnya. Jadi hasilnya kayak gini. Tuh, lucu ya. Akhirnya martabak favorit aku dan keluarga masuk sini gitu ya. Ada harga, ada rupa, itu besar banget potongannya. Ini exactly ya, the same dengan apa yang ada di sini. Ya, teman-teman tarik datanya, buat Excel table. Setelah itu, teman-teman gunakan mau itu ChatGPT ya, kalau kreditnya masih ada, atau di Copilot. Contohnya seperti ini. Nah, ya. Saya tuliskan di sini analisa data ini menggunakan analisa sentimen dan kelompokkan menjadi jumlah positif, negatif, dan netral. Tuh, teman-teman bisa lihat positif sentimen sampai netral dan distribusinya. Ya, ternyata di sini 65% menyatakan positif terhadap konten tersebut. Ya, majority of comments express enthusiasm and long time loyalty. Ya, yang negatifnya kecil banget ya, a smaller portion raises concern over pricing or product development. Ya, memang harga martabaknya kan hampir 100.000 ya. Harga martabaknya hampir 100.000, orang komen tuh, aduh kok mahal banget 100.000 gitu kan. Tapi untuk yang pernah merasakan seperti saya emang enak sih teman-teman ya. Martabak ini martabak yang ada di daerah Pasar Bogor ya. Ini Koasun yang di Rangga Gading ya. Yang pakai areng loh teman-teman. Jadi nggak pakai gas ya. Ini saya nggak di endorse ya. Saya hanya sharing aja seperti itu. Sampai teman-teman bisa buat sentimen analisisnya di sini. Oke. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang politik, bergerak di bidang mungkin kementerian
pertahanan dan lain-lain. Bisa juga melihat sentimen analysis ya dari data-data yang ada di sosial media baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, kan bahasanya kita nggak tahu ya. Misalkan di Tiongkok, Rusia, ya, Prancis. Teman-teman coba collect aja datanya dan rapihkan dulu di Excel seperti ini ya. Rapikan di Excel seperti ini. Ini ada beberapa komen ya. Total ada 100 komen. Oh, ya. Baru di-input ke sini. Ya. Sampai kita bisa dapetin insight-nya. Oke. Ataupun ini ya, misalkan terakhir nih, terakhir dari nah ini dia nih. Kemarin kan macet di ini ya, kronologi sebab pelabuhan Tanjung Priuk macet horor, lalin dan tidak bergerak. Kita copy saja link yang ada di atas, gitu kan? Copy linknya, masuk ke Copilot kita, pastekan di sini, terus saya berikan prompt seperti ini. Bantu saya analisa link ini menggunakan analisis sentimen dan kategorinya menjadi positif, negatif, dan netral. Ya. Lalu Copilot membantu Anda untuk mengolah datanya. Ya. Lihat teman-teman, negatif, netral, dan positif. Dan dia bisa kasih kesimpulan dari semuanya. Ya. Dia bisa kasih kesimpulan dari semuanya. Hanya dari sebuah link artikel yang ada di sebuah website. Ya. Jadi menarik banget ya teman-teman. Untuk teman-teman yang memang ada di bidang data, ada di bidang analisa, menggunakan tools-tools yang ada sekarang, Excel, AI, itu sangat membantu sekali ya. Atau mungkin teman-teman yang memang kedepannya ingin menjadi seorang leader ya. Leader itu minimal harus tahu 5 hal ya. Kalau dalam memimpin sebuah perusahaan. Sebenarnya banyak, tapi saya menggunakan frameworknya PESTEL ya. Politics, ekonomi, sosial, teknologi, ya, environment and legalnya. Nah itu teman-teman kalau bisa kuasai sangat bermanfaat sekali untuk apa ya persiapan teman-teman ke depannya ketika masuk ke jenjang sebagai leader seperti itu. Oke, sebelum saya tutup dan berikan summary, mungkin ada pertanyaan, komen, tanggapan, silakan. Pak Yunius mungkin, Mas Tio, dan teman-teman yang lain. Amazing Mas, itu aja kayaknya. Nggak nyangka ya Pak ya. Yes, betul. Saya nggak nyangka bisa sedalam ini dan tidak nyangka seluas ini capturingnya. Jadi mau pekerjaannya dari setiap bisnis proses itu bisa kita pakai alat ini, Mas. Pengetahuan knowledge ini bisa kita pakai. Nah, ini terima kasih banyak Mas Ade. Saya berharap Sama Pak. Allah membalas apa ya kebaikan Mas Ade ini ya dan menjadi amal Masya jariah Allah. buat Mas Ade ya. Amin, Amin 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 ya rabbal Allahumma amin. alamin. Thank you Pak Yunius. Terima kasih banyak untuk doanya. Yes teman-teman, ini teknologi yang bisa membantu kita semua ya. Sekali lagi, eh, saya selalu ditanya juga nih Pak Yunius dan teman-teman yang lain. Pak Fajar, alat atau tools yang terbaik untuk data analisis apa? Ya, mungkin ini jadi kesimpulan saya ya. Saya selalu bilang ke teman-teman di kelas-kelas saya, kalau ada pertanyaan seperti itu jawabannya gini. It depends on the man behind the gun. Ya, tergantung siapa yang mengolahnya, datanya. Tools yang terbaik pun kalau kita nggak bisa optimalkan, maka akan sia-sia. Seperti itu. Ini hanya dengan Excel, teman-teman bisa mengolah data, menganalisa, mencari insight, sampai membantu proses pengambilan keputusan para leader, ya, sehingga bisa meningkatkan performance baik diri sendiri maupun perusahaan ya in terms of peningkatan revenue ya efisiensi cost atau biaya gitu ya strategi marketing
dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi tergantung lagi ke kitanya. Kita mau bawa diri kita kemana. Wah, kalau saya memang passionnya di data dan juga business presentation, maka saya maksimalkan di situ. Ya, saya akan optimalkan di situ sehingga saya punya peran yang memang bisa membantu di lapangan teman-teman para leader ataupun jajarannya untuk meningkatkan kompetensinya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di sesi webinar ini. Insya Allah ya, insya Allah akan ada sesi-sesi lainnya. Jadi silakan follow Instagram ataupun LinkedIn saya supaya nanti dapat update-nya. Ya, insya Allah topik-topik dari tadi ya seperti Pak Yunis bilang kayak outliers ataupun anomali bisa kita coba bawa ke sesi-sesi webinar berikutnya. Oke, semangat teman-teman. Terima Thank you kasih sudah hadir. banyak, Mas Ade. Sama-sama Pak Yunius. Terima kasih Pak Fajar. Sama-sama Mas Tio. Thank you. Selamat Sehat ya. selalu untuk semuanya ya. Ya, berkah-berkah. Wassalamualaikum. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.